Ungkapan situasi. Seluruh rangkaian kegiatan dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPB telah selesai. Segala daya dan upaya telah kita maksimalkan dalam kerja layan kita, namun pekerjaan yang sesungguhnya terus menanti untuk dikerjakan. Untuk itu, semangat menjadi modal kita berpacu di tengah kerja layan, dan harapan menjadi pengingat bahwa Sang Kepala Gereja menjamin kehidupan para pekerjanya. Biarlah jerih lelah di ladang milik Tuhan ini menjadi kesaksian iman bahwa kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang menuntun kita dalam ibadah ini terambil di dalam Matius 13 ayat 9 yang menyatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Pengakuan dosa. Ya Bapa di sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu pada kami. Sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon padamu, ya Bapa di sorga. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu. Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus. Allah Bapa, terimalah puji dan syukurku. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus hidupku. Roh Kudus, kuasa-Mu, sumber penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan baru, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidung yang baru. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengan penuh sukacita saya persilakan berdiri. Marilah yang membawa Alkitab, kita buka Filipi pasal 2 Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan 4. Kita akan baca secara berbalasan sebagai perintah hidup baru atau amanat hidup baru. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4, ayat-ayat yang ganjil pelayan firman baca, sedangkan yang genap jemaat dan majelis bertugas yang membacanya, yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang mendukung kita dalam ibadah ini dalam bentuk puji-pujian adalah anak-anak kita ini loh, ya. Dari vokal grup Eklesia. Kami persilakan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Allah.
Tuhan yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai anak-anak-Mu, kami sangat-sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah Minggu pagi ini. Perkenankanlah kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon, kami meminta, kiranya Engkau karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami sekalian yang hadir pada saat ini, untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman yang dibaca, renungan yang disampaikan tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi melalui Roh Kudus-Mu kami mengerti dengan baik, dan kami berlakukan firman itu dalam sepanjang perjalanan hidup kami di dunia ini. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Jemaat, dipersilakan berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini, Ratapan 1 ayat 1 sampai 6, yang menyatakan, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia ditinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia mendesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan ia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput.
Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur hanya kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Ratapan dipandang sebagai bukti dari adanya suatu peristiwa di mana orang Yahudi pernah dibuang dari tanah miliknya dan menjadi budak di tanah asing. Sebagai suatu bukti di mana Israel pernah menjadi sekelompok pengungsi yang dipandang rendah dan hina oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Mereka terpaksa pergi karena kesengsaraan dan perbudakan berat yang mereka alami di negeri mereka sendiri. Dan sampai mereka keluar dan tinggal di negeri asing pun, mereka masih merasa terancam dan tidak dapat hidup dengan tentram. Saudara-saudara, pertanyaannya, apa yang terjadi pada bangsa Israel di masa lalu? Sampai sekarang masih terjadi pada beberapa kelompok manusia di dunia yang karena kekerasan di negerinya mengungsi ke negara-negara lain. Ironisnya, tidak semua negara mau menerima mereka. Bahkan ada negara yang memperlakukan mereka layaknya bukan manusia, diusir dengan kejam, bahkan dijadikan bahan lelucon oleh seorang jurnalis dari salah satu media televisi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa membayangkan betapa merana dan tersiksanya hidup orang yang demikian. Bayangkan Bapak Ibu. Disinilah mau dilihat bahwa bagaimana kesetiaan kita, kesetiaan umat Israel, agar mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka taat, bukan pada saat awal saja mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan, lalu ketika dalam pertengahan jalan mereka lupa Tuhan. Untuk apa lagi kita sukaya? Semua ada kita miliki dalam umat ini. Untuk apa kita ingat Tuhan lagi? Kita tinggalkan saja.
Kita berbuat dosa saja. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan tersembunyi, orang tidak tahu, tetapi Allah tahu. Bisa dibayangkan ya, ketika Adam dan Hawa lari dari Taman Eden, Tuhan katakan, mau kemana kau? Sembunyi sampai dimanapun aku tahu kamu. Ya. Apa susahnya kan? Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu di Taman Eden. Mereka tidak pergunakan dengan baik, itu loh. Mereka tidak bertanggung jawab. Mereka mau melebihi apa yang Tuhan inginkan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ya, kita ini juga hampir sama dengan umat Israel. Saya juga begitu, hampir sama, tidak beda. Ya. Kalau senang, apa saja diperbuat, kita lakukan gitu loh. Lalu pada saat kita susah, ya, kita baru ingat Tuhan, kesian. Ya. Tapi itulah kenyataan bagi umat Yehuda, umat Israel. Musibah, penderitaan, kerusakan, dan kehilangan dihubungkan dengan dosa bangsa itu. Ya. Itu ratapan pasal 1 ayat 8 dan 9 yang kita tidak baca. Ya. Saya baca aja lah. Ya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis. Adanya semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Ayat 9, kenajisannya melekat pada ujung lainnya. Bayangin saja Bapak Ibu, kenajisan melekat pada ujung. Jadi tidak ada satupun tubuh itu tidak najis. Ya. Dosa manusia itu Tuhan tahu dari kecil sampai besar. Lalu orang katakan begini kepada saya, Bapak Pendeta, saya bilang apa? Ada dosa besar kah? Dan ada dosa kecil? Ya, saya mau jawab apa? Ya. Lalu saya bilang begini, Pak Martin, dosa besar dan dosa kecil sama saja. Kau pancuri ayam 1 ekor, lalu pancuri babi yang besar, dosa mana yang besar? Sama, ayam dan babi sama, pancuri. Itu. Jadi jangan bertanya begitu jemaat. Bapak Pendeta, mana dosa besar, mana dosa kecil? Tolong kasih tahu untuk kita. Supaya kita pancuri yang dosa kecil saja. Ya ilah. Lalu saya kata Pak Martin, sama saja Pak Martin. Ya, Pak Martin pencuri sandal dengan Pak Martin pencuri televisi sama besar dosanya. Tidak ada perbedaan. Baru dia, oh iya Pak Pendeta ya. Kalau begitu saya tidak mau pancuri lagi. Soalnya orang itu sangat terkenal 1000, ya, itu kita sudah sumbang, jangan dipending. Oh ada PHM 1 di sini loh, ada, itu, ya, ya, ada. Ya. Jadi segala permintaan, ya, memang kita harus teliti, ya, harus teliti. Mau sumbang-sumbang itu juga harus teliti. Mana yang memang sangat perlu dibantu ya dibantu, jangan dipending ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ini adalah merupakan peringatan ya. Karena tema kita hari ini bahwa segala sesuatu itu ya ditentukan oleh Tuhan. Ya. Tuhan yang mengatur. Otoritas itu ada di tangan Tuhan.
Jadi kalau Tuhan sudah menghukum, terima saja. Terima. Ya. Kitab Ratapan pasal 1 ini, umat Israel, umat Yehuda harus terima hukuman Tuhan. Lalu introspeksi diri. Begitu. Kenapa ya? Kami tidak bisa apa-apa di negeri kita sendiri. Makan susah, segala sesuatu susah. Rupanya Tuhan sudah tahu. Dari orang tua sampai anak-anak kecil. Ya, Tuhan hukum. Jadi jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak menghukum kita. Ya ilah. Janganlah. Ya. Tuhan hukum kita. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu hati-hati. Ya. Lalu pertanyaannya, Bapak Pendeta sudah melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan, oh iya dong, banyak. Ya. Banyak. Ya. Tetapi ingat, jangan lupa minta pengampunan. Lalu jemaat bilang begini, oh kalau begitu enak Bapak Pendeta ya. Hari ini kita mencuri, hari ini kita pukul istri, hari ini kita tidak kasih makan suami. Besok kita minta pengampunan dari Tuhan. Ya ilah, kalau begitu-begitu terus bagaimana? Ada waktu Tuhan. Ya. Tuhan akan menilai semua perbuatan-perbuatan kita. Dan pada saat-saat tertentu Tuhan akan bertindak. Iya tuh. Contoh kecil, ya, ketika kita sakit saja, ya, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ini sakit sudah hampir 1 bulan, kenapa Tuhan tidak memberikan kesembuhan? Ya. Tuhan menilai, Bapak Ibu, ya. Tuhan menilai. Contoh kecil seperti saya ini loh, ya. Saya tidak mau contoh-contoh lain. Contoh diri saya ketika asam urat kena. Ya. Saya mau naik mimbar. Ya. Kaki saya pincang. Saya berdoa sampai amin itu tidak tahu berapa kali. Tuhan jangan mempermalukan saya, Tuhan kalau saya naik mimbar saya berjalan pincang. Tetap hari Minggu tetap pincang aja. Ya. Kita terima loh. Iya tuh. Jangan bilang kalau 2 pendeta itu pasti cepat ditekan. Tidak juga. Kalau susah ya sakit. Terimalah sakit itu dan baik itu. Begitu. Kalau umpamanya Tuhan tidak mendengarkan doa kita, lalu kita sudah melakukan segala sesuatu, lalu kita tidak diberkati, terima saja. Terima. Lalu yang tadi saya katakan, introspeksi lah. Tuhan kenapa saya begini kesian? Kenapa engkau tinggalkan saya? Oh iya, kemarin saya dengan keluarga sebelah berkelahi, bertengkar, lain-lain sebagainya. Ya, dalam rumah tidak harmonis. Ya itu introspeksi diri tuh. Hanya soal kecil saja Tuhan hukum. Ya, soal kecil saja Tuhan hukum. Ya. Umat kesayangannya saja Tuhan hukum. Yang sering ketemu Tuhan. Kenapa Tuhan bisa hukum? Ya karena perbuatannya. Jadi kalau begitu firman ini mau mengingatkan kita semua bahwa marilah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup ini. Sehingga hidup kita bahagia. Walaupun dalam keadaan menderita, walaupun keadaan senang, kalau kita hidup dalam Tuhan luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Ya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ratapan 1 ayat 8 dan 9 tadi, begitu juga ayat 14, 18, 20, 22. Ya. Disitulah tanda-tanda penderitaan yang dilakukan oleh umat Israel sehingga Tuhan menghukum mereka.
Merekalah yang mendatangkan hukuman atas diri mereka sendiri. Ya, perbuatan sendiri. Masakan saya pencuri, orang lain kena, tidak mungkin dong. Ya. Saya melakukan kejahatan, saya dapat hukuman sendiri, bukan orang lain. Jadi di sini semua umat Israel yang ada dihukum Tuhan. Karena tidak ada satupun yang benar. Seperti di Sodom dan Gomora. Tidak ada satupun yang selamat. Jadi kalau kita memasuki minggu-minggu ke depan ini, marilah kita melakukan yang baik. Ya, saling mencintai, menghormati satu dengan yang lain dan saling membantu agar hidup ini berkenan di hadapan Allah. Bulan Pelkes sudah selesai. Tetapi dalam bulan Pelkes itu apa yang sudah kita perbuat kepada Tuhan? Itu kan pertanyaan. Begitu juga dengan majelis sinode. Ya. Apa yang mereka sudah perbuat untuk pelayanan kesaksian ini? Apakah sudah melaksanakan program-program sinodal secara baik dan bertanggung jawab? Sehingga semua hidup merata dan boleh bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu keadaan ini semakin membuat Yerusalem merana karena begitu banyak pelanggarannya. Mereka mengikuti jalannya sendiri dan mengabaikan kuasa Roh Kudus. Pemberontakan terhadap Allah telah mencapai titik kulmanisasinya, ya. Jadi sudah tidak ada lagi pengampunan. Jadi mesti begitu, ya. Tuhan mesti tegur, ya, supaya kita sadar. Kalau Tuhan tidak tegur, wah kita rasa dunia ini kita punya, ya. Ingatlah, ya, sering-seringlah datang kepada Tuhan. Pendeta Charles ini luar biasa lah, ya. Dia memberikan semangat kepada jemaat Bahtera Kasih, ya, supaya ya ibadah dilaksanakan seperti ini. Itu luar biasa. Saya juga berpikir ndak amin, ya. Saya punya kakak perempuan itu, ya, namanya Since. Dia bilang begini, saya bilang dia, Since, kenapa kau tidak vaksin? Dia bilang, vaksin itu setan. Saya bilang, ingat kok, jaga mulutmu. Orang karismatik ini. Ya. Saya punya kakak itu karismatik. BPJS pun dia tidak punya. Ya. Saya bilang ingat, ya, apa yang dikatakan oleh pemerintah harus diikuti. Jangan kok, walaupun kau dekat dengan Tuhan berdoa, saya haleluya amin, haleluya amin, ya. Seperti kita baca hari ini, ya, ratapan ini, ya. Orang hidup senang, ya. Pada akhirnya mereka berbalik 150 derajat, 180 derajat dari Tuhan. Tuhan hukum. Jadi saya bilang, saya punya kakak, cepat-cepat kau vaksin. Cepat-cepat kau buat BPJS. Ingat kalau kau sakit, yang pertama ditanya apakah ada BPJS atau tidak. Orang kaya saja punya BPJS, apalagi macam kata orang ini. Ya. Jadi saudara-saudara, apapun himbauan pemerintah kita harus ikuti. Apalagi himbauan Tuhan. Ya, jangan sekali-sekali kita abaikan. Pemerintah saja kita ikut, apalagi Tuhan.
Tuhan lebih dari atas pemerintah. Jadi kalau kita masuk di gereja ini, lalu kita hidup dan kita beribadah dengan tenang, untuk apa kita khawatir Bapak Ibu? Apakah ketika kita pulang ada orang yang sakit? Ya. Karena corona? Belum ada di Batara Kasih, kecuali dari rumah. Ini kudus loh ini, ruangan ini. Kudus. Kita datang tutup muka dengan Tuhan. Bagus sekali. Ya. Ya. Tapi ingat, ya, aturan pemerintah, himbauan pemerintah harus diikuti. Jangan sekali-sekali tidak. Tetapi kalau masuk gereja, himbauan dari siapa? Himbauan Tuhan. Masuklah, duduklah tenang, beribadahlah. Tuhan tidak kasih persyaratan masuk gereja. Nah, Tuhan tidak kasih persyaratan. Cuma karena himbauan pemerintah, maka kita masuk gereja pakai masker. Jaga jarak seperti sekarang. Begitu juga lah. Di kitab Ratapan, kalau Tuhan katakan jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bisa dilakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Israel. Tidak taat sehingga Tuhan menghukum mereka. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia seakan dapat menentukan sendiri malapetaka bagi dirinya. Kehancuran seperti ini seakan menjadi penyesalan yang terlambat. Akibat mengerikan seperti itu hanya dapat diatasi dengan bertobat dan kembali kepada Allah. Salah satu jalan itu. Kita harus tetap percaya pada kasih dan pengampunan Allah yang dapat meluputkan kita dari murkanya yang menyala-nyala. Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah bukti kasih Allah yang sempurna bagi setiap manusia. Yesus datang untuk menyempurnakan segala sesuatu yang tidak benar di dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam minggu terakhir bulan Juni 2022 ini, marilah kita hidup taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita lakukan itu. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita masuk dalam saat teduh. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Jemaat, dengarlah penetapan baptisan sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20 yang mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Penjelasan sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayangkan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayangkan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan menemui kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum anak-anak kita ini mengucapkan menerima sakramen baptisan kudus dan juga pengakuan iman, marilah kita datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami, jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut, Anak-Mu yang akan mengakui imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperadabkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus juru selamat mereka
Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Pengakuan dan janji orang tua. Kami mempersilakan orang tua dan para saksi yang akan anak-anaknya dibaptis mengucapkan pengakuan dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena anak-anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara, sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Dan yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam Gereja Protestan Indonesia bagian Barat? Keluarga Tula Seket Wayong dan para saksi dipersilakan berdiri. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Mantap. Keluarga Saureka dan para saksi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Mantap juga. Jemaat dipersilakan berdiri. Untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua, serta para saksi dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, sedangkan yang membawa anaknya dibaptis tetap berdiri.
Bapak Ibu, saya perlu jelaskan bahwa kenapa sampai lama pada saat baptisan yang pertama. Itu anak masih tidur. Tidak pernah orang membaptis orang masih tidur. Ya. Kecuali mungkin di rumah sakit yang memang dia sudah tidak bisa apa-apa. Karena baptisan itu harus orang masih matanya terbuka, ya. Dan itulah yang saya lakukan tadi. Saya tidak tahu dengan pendeta-pendeta yang lain. Kalau baptis anak masih tidur itu pendeta harus belajar. Jangan baptis orang masih tidur. Kecuali dokter bilang dia sudah tidak harapan lagi karena dia belum dibaptis, ya dibaptis, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ketika saya lama tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Oh, maaf, kita menyanyi dulu. Ya, ada lagu itu. Mari kita berdoa. Segala mada syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat yang telah Engkau berikan bagi kami selama 1 minggu yang lalu. Hari ini kami datang di bait Allah ini menaikkan syukur, terima kasih, memuji dan mendengarkan firman Allah. Biarlah ibadah kami yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi kami semua. Baik kami yang ada di bait Allah gereja Batra Kasih ini, maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan live streaming. Biarlah hidup ini penuh dengan damai sejahtera yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami naikkan doa kepada bangsa dan negara kami Republik Indonesia.
kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang tertinggi bahkan yang terendah, di kota-kota besar di mana mereka menduduki jabatan tertentu, maupun di desa-desa yang terpencil. Ya Tuhan, ketika rakyat memberikan tanggung jawab kepada mereka, maka tugas para pemimpin kami adalah memperhatikan rakyat Indonesia, memperhatikan program-program kerja yang telah dibuat, yang telah diputuskan dan dijabarkan kepada kami sebagai umat manusia, sebagai rakyat Indonesia, sehingga kami dapat menikmati segala pekerjaan-pekerjaan dan juga keputusan-keputusan itu. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijakan, agar para pemimpin kami melakukan segala sesuatu, tugas dan pekerjaan berdasarkan kasih dan anugerah Allah, dan selalu meminta petunjuk daripada Tuhan, sehingga semua program dapat dilakukan dengan penuh damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terutama pemerintahan, para pemimpin yang ada di Sulawesi Selatan atau Provinsi Sulawesi Selatan ini. Engkau memberkati gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan juga para pemimpin-pemimpin yang lain, agar ketika jabatan itu mereka terima, mereka dapat laksanakan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan memberikan jabatan-jabatan tertentu, baik di pemerintahan, TNI dan Polri, bahkan perusahaan-perusahaan swasta, Tuhan jangan mempermalukan mereka, tetapi Tuhan selalu mengingatkan mereka agar supaya tugas dan tanggung jawab itu mereka lakukan dengan penuh sukacita, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga di sanalah nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu yang tersebar di kota-kota besar sampai di pedesaan yang terpencil. Terutama ya Tuhan gereja Protestan Indonesia bagian Barat, yang pada hari ini kami mengakhiri bulan pelayanan kesaksian secara sinodal. Banyak hal-hal yang sudah kami lakukan dalam rangka memperingati bulan pelayanan kesaksian. Biarlah semua yang boleh kami lakukan itu, biarlah Tuhan memberkatinya. Sehingga kami selaku anak-anak Tuhan dapat melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang ada di pos-pos Pelkes. Kami yakin dan percaya bahwa dengan keadaan kami yang masih merasakan pandemi COVID-19 ini, kami terbatas untuk melayani, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Allah di dalam Kristus Yesus selalu memampukan kami, selalu memberikan semangat bagi kami, sehingga semua program-program sinodal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Teristimewa program kerja jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Tuhan, kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Biarlah semua program-program sinodal itu dapat berjalan sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap program-program itu memerlukan juga dana pengeluaran. Tetapi kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Kalau memang program kerja itu kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Berkatilah semuanya itu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang berada di 2/3 bumi Indonesia atau 26 provinsi. Bapak, khususnya GPIB Batrakasi Makassar. Tuhan tahu pergumulan gereja ini. Tuhan tahu juga pelayanan-pelayanannya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan para pejabat-pejabat gereja yang melayani di GPIB Batrakasi. Pendeta Dina, Pendeta Charles bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kuatkanlah mereka dalam setiap melayani Tuhan. Berikanlah hikmat, akal budi, kebijakan dan Roh Kudus sehingga mereka dapat menata pelayanan, kesaksian dan persekutuan di dalam jemaat GPIB Batrakasi Makassar bersama-sama dengan semua diaken penatua dan juga unit-unit misioner yang ada di jemaat ini. Biarlah mereka berpikir bersama, merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan pelayanan. Memang ya Tuhan, kami menyadari bahwa tidak mungkin semua pelayanan itu berjalan mulus. Pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Tetapi ketika tantangan-tantangan itu dihadapi, mereka bertanya dan minta jawaban dari Tuhan. Sehingga ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi para pejabat gereja yang ada di Batrakasi ini maupun unit-unit misioner. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati masa depan, memberkati juga rencana-rencana hidup mereka. Pekerjaan, usaha, bahkan bisnis. Biarlah mereka lakukan itu dengan kasih dan anugerah serta petunjuk daripada Tuhan. Sehingga apapun yang mereka terima, mereka mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus bagi panitia pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027. Tuhan memberkati ketua panitia dan seluruh anggotanya sehingga proses pemilihan diaken penatua ini berjalan lancar dan baik dan sukses. Sehingga bagi mereka yang namanya disebut, agar supaya mempertimbangkan jangan sampai mengundurkan diri. Karena ini adalah pelayanan Tuhan. Biarlah mereka selalu bertanya kepada Tuhan. Dan biarlah mereka juga bergumul di tengah-tengah keluarga. Harus didukung oleh istri, oleh suami, dan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Batrakasi Makassar. Sebagai suami, Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam di tengah-tengah menjalankan kehidupan rumah tangga. Berkatilah mereka ya Tuhan yang masih bekerja. Berkati mereka juga yang tidak bekerja alias pensiun. Agar semua apa yang mereka peroleh dalam keseharian hidup mereka, biarlah mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Jauhkanlah kekhawatiran bagi para suami-suami yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Bapa, Engkau memberkati juga istri kami masing-masing. Biarlah mereka menjadi penolong yang setia, yang mengatur rumah tangga, memberikan pelayanan-pelayanan yang baik kepada suami, bahkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga.
Karena kami yakin dan percaya bahwa seorang istri juga harus bijaksana dalam melihat perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kalau mungkin ada istri yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, Tuhan juga memberkati supaya dapat membantu perjalanan kebutuhan dalam keluarga masing-masing. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih studi. Tuhan memberkati mereka. Biarlah cita-cita mereka dapat teraihnya dengan baik. Biarlah anak-anak kami selalu menghormati orang tua, takut kepada Allah, sehingga perjalanan hidup mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak yatim piatu dan janda di dalam jemaat ini, Tuhan selalu melengkapi mereka dalam perjalanan hidup mereka. Mereka tidak sendirian untuk menata perjalanan hidup ini, karena Tuhan selalu hidup dan berkarya dalam kehidupan mereka. Kalau saat ini Tuhan, ada keluarga kami dalam rumah tangga yang tidak bersama-sama karena tugas dan tanggung jawab, sehingga mereka harus berpisah sejenak. Biarlah dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau sayang mereka, Engkau lindungi mereka, jauhkanlah mereka dari hal-hal yang kami tidak inginkan, yaitu maut. Sehingga pada akhirnya mereka boleh berkumpul bersama-sama lagi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang kami tidak sebut nama-nama mereka, baik yang masih dalam pemulihan, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami, hamba-Mu datang memohon agar Tuhan mendengarkan doa pribadi mereka. Tuhan memberkati obat-obat, makanan dan minuman, pelayanan para dokter, para medis, terutama pelayanan dari keluarga, supaya ada sukacita bahwa mereka diperhatikan pada saat mereka sakit dalam kelemahan tubuh. Itulah yang kami harapkan Tuhan, sehingga dengan pelayanan yang baik itulah mereka semangat untuk melihat masa depan dalam kesembuhan yang selalu diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang hari ini, Minggu tanggal 26 Juni 2022, di mana Tuhan menambahkan setahun usia, baik secara pribadi maupun usia perkawinan. Sempurnakanlah kegembiraan mereka dalam menghadapi usia yang baru, baik yang merayakan maupun yang tidak merayakan. Biarlah Tuhan sempurnakan sukacita mereka-mereka, dan biarlah mereka menaikkan itu dalam doa pribadi dan juga doa keluarga. Begitu juga bagi mereka yang akan menyambut panjang umur usia yang baru dalam minggu yang berjalan ke depan, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 2 Juli. Biarlah Tuhan menyertai mereka, menjaga mereka, dan pada akhirnya mereka menikmati juga usia yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kami semua yang boleh melayani pada saat ini, baik Poka Grup Eklesia, Majelis Jemaat, multimedia, juga
anak-anak kami dari tim COVID, koster, dan juga security. Apa yang boleh kami lakukan dalam pelayanan ini, Tuhan berkati. Kami akan memasuki minggu yang baru ke depan. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bukalah tingkap-tingkap langit berkat-Mu. Tuhan curahkan lewat setiap pekerjaan kami. Sehingga berkat yang kami terima itu dapat kami pergunakan untuk kebutuhan keluarga pribadi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, serta Tuhan sempurnakan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah, kita akan mendengarkan sekali lagi vokal grup Eklesia memuji Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas dalam Alkitab yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode GPIB nomor 1024/5/22 MS 21 perihal bulan Pelkes GPIB 2022, maka dalam ibadah minggu saat ini akan dijalankan pundi khusus sebagai bentuk persembahan khusus guna menopang program pelayanan dan kesaksian. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah pujian bait yang pertama, sebelum jemaat menyerahkan persembahan di depan, kami persilakan terlebih dahulu untuk keluarga yang telah menyerahkan putra putri mereka dalam sakramen baptisan, menyerahkan persembahan kudus mereka di bawah mimbar. Baik, mari kita puji Tuhan dari Gita Bakti nomor 80 bait yang pertama dan yang kedua. Sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari
Jemaat mari berdiri. Kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami ya Allah, sebab firman yang telah kami dengarkan. Biarlah dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup kami dijaga, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kesaksian dan pelayanan gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Disilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 26 Juni 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Peter Soisa, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 9, pemandu lagu Saudari Monik Rumiap dan Saudari Natali Samson. Persembahan pujian paduan suara Eklesia Bahtera Kasih, organis Saudara Asep Pargorai, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 95 orang, perempuan 74 orang. Majelis mengucapkan selamat atas penerimaan sakramen baptisan kepada keluarga yang telah membaptiskan anak-anaknya pada hari ini. Perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit. Disampaikan kepada seluruh warga sidi gereja bahwa ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2022 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 16.30 setengah 5 petang, pukul 19 atau jam 7 malam, Filipi pukul 8 pagi, Aspol Tudupuli pukul 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga sidi gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus tersebut, baik itu secara daring maupun luring. Disampaikan pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah-rumah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk itu dimohon kerjasama koordinator dan wakil koordinator sektor 1 hingga 12 untuk mendata masing-masing jemaat yang akan dilayani dalam perjamuan kudus di rumah-rumah, dan data tersebut disetor ke kantor majelis jemaat paling lambat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken, penatua, organis, dan pemandu lagu bahwa persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 30 Juni 2022, waktu pukul 18 WITA, tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua, diaken, organis, dan pemandu lagu yang melayani dalam ibadah perjamuan wajib hadir. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan penyampaian ini bersifat undangan. Ibadah gabungan Pelkat PT 12 sektor pelayanan, hari tanggal Minggu 26 Juni 2022, waktu pukul 11 siang, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih, pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pengiring tim musik Pelkat PT, prokantor Pelkat PT, mohon kehadiran pelayan dan anak layan sektor 1 hingga 12,
dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 1 Juli 2022, waktu pukul 19.30 hingga selesai pelayan firman Pendeta Junior Jauhari. Liturgis Bapak Angga Sengo dan Bapak Denny Clavert. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKB. Pemandu lagu Bapak Yopi Sipo Pelipesi, organis Bapak Ganet Soekarno, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara luring pada ibadah tersebut. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Kegiatan pencarian dana tim kerja ibadah Padang Pelkat GP. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa tim kerja ibadah Padang Pelkat GP akan mengadakan aksi pencarian dana berupa penjualan bakso khusus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pada halaman Pastori 1. Demikian disampaikan dan mohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencarian dana guna menunjang ibadah Padang Pelkat Gerakan Pemuda GP atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Bidang Inforkom dan Litbang. Pemeriksaan mata gratis optik abadi. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat Bahtera Kasih bahwa optik abadi yang bertempat usaha di Jalan Veteran Utara Lorong 40 nomor 8 mengadakan kegiatan periksa ukur mata gratis yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 3 Juli 2022. Waktu pukul 8 pagi hingga selesai disesuaikan jadwal ibadah. Tempat halaman gedung gereja. Selain mengadakan kegiatan periksa ukur mata gratis, hasil penjualan kacamata apabila ada yang terjual atau membeli 10% dari hasil penjualan tersebut sebagai bentuk ucapan syukur kepada pihak gereja. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua kalian. Rapat koordinasi PHMJ bersama Komisi Girmasa dan Koordinator Bidang Pelkes tiap Pelkat GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilaksanakan pada hari tanggal Senin 27 Juni 2022, waktu pukul 19.30, tempat GKP 2 lantai 2. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 25 Juni 2022, pelaksana harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait Ketua 5, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat yang kekasih, dipersilakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan, dan di dalam kehidupanmu sehari-hari berlakukanlah segala firman yang kita baca. Tuhan Yesus memberkati. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatan
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.